Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax Show. Bersama saya Dwi Wahyuningsih sudah hadir di studio fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Saya sapa dulu ya, ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum. Ada juga Pak Rudi Rudiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat. Sehat dan tetap semangat. Juga kita harapkan ya Pak, bahwa kawan pajak juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Pak, ini kita kali ini bahas apa nih kira-kira? Itu kan kita sekarang apa-apa nonton. Saya TV juga udah jarang nonton ya. Iya. Temen Bawi nggak ada yang nanya lagi. Oh ya, Okay. Iya teman saya itu ada yang dia udah lama nggak pernah nonton TV. Di rumah ada TV tapi suka dipakai nonton yang streaming itu, ya seperti itu Pak. Jadi pertanyaan juga nih, mereka kan berarti ada semacam penyedia atau hostnya atau apa ya istilahnya ya? Saya kurang tahu disebutnya apa. Ya mungkin semacam penyedia aplikasi atau hostnya seperti itu ya. Nah itu secara pajaknya di Indonesia diberlakukannya seperti apa? Ada aturannya nggak ini Pak? Ya, memang betul. Setiap teman Bawi bertanya itu pasti langsung keluar PMK ya. Luar biasa. Kayaknya teman Bawi orang dalam. Penulisnya langsung keluar. Jadi kalau kita lihat memang ada satu PMK yang baru diterbitkan yang merupakan turunan dari Undang-Undang HPP, yaitu PMK 60 tahun 2022. Itu yang mengatur tentang tata cara penunjukan pemungut ya. Terus ada penyetorannya juga dan pelaporan pajaknya berkaitan dengan pajak PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Lumayan panjang ya. Panjang udah panjang. PMSE. Singkatannya PMSE. Ya, elektronik ya. Ya. Nah, tetap ini saya tanya lagi nih Pak. Tadi kan ada asbabun tetap nih. Latar belakangnya apa ini Pak diterbitkannya PMK 60 ini? Seperti biasa. Setiap PMK yang keluar pasti ada latar belakangnya ya. Tentunya latar belakang ini adalah untuk melaksanakan ketentuan di pasal 44E ayat 2 huruf F di Undang-Undang KUP, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya adalah apa ini tujuannya memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud ya. Tidak BKP berwujud dan atau jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik atau yang biasa kita kenal dengan singkatan PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Jadi istilah PMSE ini akan sering keluar nantinya. Jadi kita harus lebih familiar gitu ya. Karena paradigmanya udah elektronik sekarang. Betul. Digital. Ini juga memberikan kesetaraan perlakuan Pak. Memberikan kesetaraan perlakuan level of playing field gitu ya antara pelaku usaha konvensional dan digital baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kan kalau misalnya tadi teman Badui dulunya suka nonton televisi gitu ya, siaran televisi kan itu yang konvensional biasa gitu ya. Nah sekarang ada streaming gitu kan, itu adalah merupakan satu bagian dari PMSE, perdagangan sistem elektronik. Kemudian juga ini bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan PPN. Seperti yang kita ketahui bahwa tarif PPN mengalami perubahan. Nah ini juga akomodir dalam PMK 60 ini. Selain itu yang terakhir adalah untuk optimalisasi penerimaan pajak, di mana PMSE ini merupakan sesuatu yang baru, sesuatu yang sesuatu yang kekinian, yang harus dijelaskan lebih jelas PP-nya seperti apa untuk sebagai sumber penghasilan baru bagi pemerintah, begitu ya. Intinya optimalisasi penerimaan pajak mau tidak mau ya Pak ya, ujung-ujungnya itu demi kesejahteraan bersama. Iya betul. Nah berarti tadi ini objek pemungutan PPN-nya apa ini Pak? Ya, kita akan mulai masuk ke objek pemungutan PPN di PMSE ini ya. Jadi ada dua ya kawan pajak semua.
termasuk tadi yang sudah dibahas Kang Adit ya. Yang pertama yaitu BKP tidak berwujud, pemanfaatannya. Pemanfaatannya BKP tidak berwujud, betul. Termasuk barang digital di sini ya. Yang kedua itu pemanfaatan JKP termasuk jasa digital. Jadi ada dua ya, BKP tidak berwujud dan JKP tidak berwujud, jasa digital. Ya, barang digital dan jasa digital jasa ya. digital. Yang berasal dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean melalui PMSE. Jadi bisa meliputi transaksi B2B, business to business, dan business to consumer. Langsung seperti itu ya Pak masyarakat gitu ya, bisnis to masyarakat. Baik Pak, tadi kan disebutkan ada BKP tidak berwujud, termasuk juga di dalamnya ada barang digital dan juga JKP tidak berwujud, jasa di dalamnya ada jasa digital. Contohnya seperti apa contohnya Pak? Biar kawan pajak ini lebih familiar ya. Kalau BKP apa tadi BKP barang tidak berwujud, barang digital. Kan bingung kayak apa bentuknya. Nah, ini contohnya yang bisa jadi e-book atau e-magazine atau e-comic. Gitu. Atau bisa berupa komputer software piranti lunak, aplikasi digital, games digital. Ini masih barang digital ya. Terus ada multimedia data elektronik, ada virtual goods, virtual coin, terus ada streaming film. Ini berarti jasa digital kali ya. Jasa digital, streaming film, streaming musik atau konten audio visual lainnya. Podcast gitu ya. Ya betul. Atau web hosting, jasa. Jasa juga. Video conference service atau layanan jasa lainnya yang berbasis piranti lunak. Jadi sebenarnya itu tuh di sekarang kita tuh sudah umum di masyarakat kita menggunakan itu. Cuman ternyata kita apa sih ini ternyata masuk ke kriteria tadi yang barang kena pajak tidak berwujud. Yang satunya jasa kena pajak tidak berwujud seperti itu. Dan jangan lupa bahwa ini adalah masih contoh ya. Karena contoh ini adalah sebagian kecil dari produk elektronik yang sekarang itu makin lama makin banyak variasinya. Makanya di pajak ini sudah klasifikasinya sebagai PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Selama itu melalui sistem elektronik sudah tercover semuanya. Global, aturan global sudah ada, sudah dibuatin pagernya ibaratnya gitu ya. Siapa tahu kedepannya banyak produk-produk digital pasti berkembang Pak. Apalagi anak-anak muda sekarang ya di Indonesia aja juga sudah berkembang, apalagi seperti itu. Ini kan juga dari luar negeri juga kan seperti itu. Baik kan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Raka, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Saya jadi kena denda pajak gara-gara kamu. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu jangan sampai telat lapor SPT. Iya, saya tahu. Tapi lapor di kantor pajak itu antriannya panjang banget, Raka. Ngapain ke kantor pajak? Nih, bisa dari HP. Sekarang lapor pajak bisa pakai HP. Filing lebih awal, lebih nyaman. Baik kan pajak, kita kembali lagi di acara kami Tax Show. Baik Pak, tadi kita sudah membahas sedikit ya sebenarnya. Contoh ini yang tadi BKP tidak berwujud atau barang digital lah kita menyebutnya, dan juga jasa digital. Nah, kita bahas satu persatu ini. Ini untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud. Ini contohnya biar lebih detail, lebih jelas lagi. Jadi kawan pajak semua, BKP pemanfaatan BKP tidak berwujud ini contohnya adalah misalnya penggunaan atau hak menggunakan hak kita di bidang kesusastraan gitu ya, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang pertama. Kemudian juga penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Kemudian yang selanjutnya penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Selain itu ada juga pemanfaatan terkait hal-hal yang di atas tadi, yang berupa misalnya penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara, atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, sat optik atau teknologi yang serupa. Ada juga penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit,
kabel, satelit optik atau teknologi yang serupa, dan penggunaan hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Nah, itu bagian dari pemanfaatan. Selain itu ada juga penggunaan atau hak menggunakan film, gambar hidup atau motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Selain itu juga ada perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas tadi. Gitu ya Pak ya. Nah, ini tentunya kita juga jadi bertanya nih Pak, bagaimana sih sebenarnya alur transaksinya? Kan tadi ada B2B, ada B2C kan gitu. Seperti itu. Nah, ini bisa digambarkan atau diilustrasikan kepada kawan pajak biar lebih jelas. Baik, untuk lebih memahami proses bisnis dari PMS ini, nanti kawan pajak akan diberikan ilustrasi sebagai berikutnya. Skemanya kawan pajak bisa perhatikan. Ini ada para pelaku PMS. Kita lihat dari luar pabean itu ada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri dan ada penyelenggara PMS luar negeri. Ketiganya ini bisa melakukan yang namanya proses bisnis B2B. B2B itu berarti dari penyelenggara PMS dari pedagang luar negeri dan penyedia jasa luar negeri ke penyelenggara PMS dalam negeri yang garis merah. Itu B2B contohnya. Jadi ada satu proses bisnis B2B, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri ke penyelenggara PMS dalam negeri. Terus ada 3 proses bisnis untuk B2C, ke konsumen langsung. Kawan pajak bisa lihat dari pedagang dan penyedia jasa luar negeri itu bisa langsung ke pembeli barang atau penerima jasa di dalam daerah pabean. Atau yang kedua dari penyelenggara PMS luar negeri langsung ke konsumennya, yaitu pembeli barang dan penerima jasa tadi, atau dari penyelenggara PMS dalam negeri ke pembeli barang dan penerima jasa. Jadi B2B-nya ada 1 proses dan B2C-nya ada 3 proses ya. B2C langsung ke pembeli barang dan penerima jasa. Sedangkan pelaku usaha PMS yang memungut PPN-nya, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMS ini ada selain dari pembeli barang penerima jasa, yaitu ada 4, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMS luar negeri, dan penyelenggara PMS dalam negeri. Ada tambahan dari Kang Adit? Ya, itu semua pelaku usaha itu nanti akan ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN atau PMS gitu ya. Itu semua apabila memang memenuhi skema yang seperti ini. Memang skema ini adalah skema yang mungkin terjadi dan tidak menutup kemungkinan ada skema lainnya. Tapi intinya adalah yang patennya polanya adalah seperti ini begitu. Dari pedagang luar negeri ke PMS luar negeri, atau bisa juga langsung ke PMS dalam negeri, atau malah bisa lebih langsung lagi langsung ke kita sebagai konsumennya. Makanya di PMK 60 ini memang membuka banyak kemungkinan. Karena yang namanya pedagang secara elektronik itu kan borderless ya. Tidak tertutup di negara mana, bisa langsung gitu. Oleh karena itu di PMK 60 ini membuka berbagai macam kemungkinan datangnya barang itu dari mana. Apakah langsung dari penjual dari luar negeri gitu, ataukah penjual luar negeri ini ke pedagang dalam negeri dulu, ataukah dari pedagang dalam negeri langsung ke ke pembeli dalam negeri. Nah, itu semua kemungkinan itu bisa terjadi. Oleh karena itu di PMK 60 ini membuka banyak kemungkinan terjadinya aliran barang atau jasa ke dalam negeri yang memang akan dipungut PPN PMS. Jadi sudah diperkirakan atau sudah nanti itu kurang lebih skemanya seperti ini, seperti itu, aturannya sudah ada. Dan juga tentunya mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi kan ada disebutkan pembeli barang atau penerima jasa seperti itu. Nah, kriterianya apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Jadi pembeli itu merupakan bisa didefinisikan sebagai pembeli itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai berikutnya. Yang pertama itu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Di mana yang pertama alamat korespondensi atau penagihan pembeli berada di Indonesia tentunya. Dan atau pemilihan negara saat registrasi di laman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN PMS adalah di Indonesia. Jadi kan mereka ketika mendaftar
di dalam PMSC-nya gitu ya, di dalam marketplace-nya, dia registrasinya di Indonesia, nah itu termasuk. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembayaran atau menggunakan fasilitas debit, kredit dan atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia. Dan atau bertransaksi dengan menggunakan alamat atau internet protokol di Indonesia, atau menggunakan IP-nya di Indonesia, atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia +62 gitu ya. Nah, itu merupakan kriteria pembeli dalam negerinya.